Hai semua, gue Wasa dan saatnya sekarang adalah part 3 dari mini smart home rumah gue. Nah, video kali ini mau ngebahas soal mesin cuci, dryer, dan TV, sedikit doang sih tapi TV yang ada di rumah gue yang semuanya itu Samsung biar jadi satu ekosistem yang memudahkan hidup kita banget kalau misalnya teman-teman emang udah pakai Samsung ya. Yang pertama nih, lihat dulu deh laundry room tempat gue tuh kayak gini laundrynya. Ini mesin cucinya, ini adalah dryernya, bentukannya mirip. Ya nanti gue jelasin lebih lanjut soalnya ini lebih panjang. Nah ini TV utama gue, ini yang tipenya AU8000 75 inch. Waktu itu gue pernah ngebahas yang 50 inch dan akhirnya gue jual, gue ganti yang 75. Sengaja belinya 75 karena ini nih gue punya meja TV-nya custom, sengaja beli yang 3 meter karena waktu itu pas gue mikirnya 3 meter kagak ada yang jual. Kenapa gue belinya 3 meter? Karena kedepannya biasanya tuh akan ada review-review TV yang lain. Jadi bisa dilihat 3 meter nih buat 75 inch aja masih ada sisanya guys. Jadi yang di bayangan gue kedepannya aman lah kalau misalkan gue nanti ada nge-review-review TV-TV lain yang mungkin inch-nya lebih gede dari 75 inch ini. Nah cuma balik lagi ke konteks di awal, kenapa gue milihnya Samsung yang AU8000 ini? Karena gue ngincer sebenarnya 75 inch-nya. Kita tuh buat nonton bareng di sini ya, ruangan tengah ini tuh enak banget. Jadi kalau nobar juga kebetulan hari ini nih pas gue syuting tanggal 3 Desember yang mana Money Heist adalah episode terakhir. Nanti teman-teman bini gue mau datang ke sini, kita mau nonton bareng. Nah itu enak banget gitu loh. Speakernya juga ya nggak bohong ya, karena emang 75 inch. Dan kayak biasa Samsung ya, kita kan bisa mainin dari aplikasi si SmartThing-nya ini. Tuh jadi ya kayak begini, gue bisa mainin dari handphone, dari aplikasinya ya maksudnya ya, nggak pakai remote-remotan kayak yang itu intinya gitu. Ini nggak mesti ngadep ke TV kok, nih di belakang gue begini-begini juga bisa. Padahal remote aslinya slim kayak gini sih. Tuh, ini remote aslinya. Habis itu ya selain mainin kayak ini kan Netflix, ya gue juga bisa buat kita misalkan mau nge-YouTube, mau Prime Video dan yang lain-lain. Pokoknya soal yang Smart TV standar seperti ini gue udah ngejelasin di video-video sebelumnya. Selanjutnya, ini yang keren banget menurut gue. Gue sampai rela beli yang modelan seperti ini karena ini adalah Desero 43 inch, harganya jauh dari TV 43 inch yang lain. Oh, bentar guys, ada yang bel, berarti ada yang kepotret tuh mukanya. Bentar ya, gue buka dulu ya. Oke, dah, distract, hilang. Ternyata tadi ada yang COD, mbak gua. Nah, balik lagi ya ke TV Desero ini. Ya, jadi balik lagi kalau ngomongin soal harga, dia jauh ketimbang TV 43 inch yang lain. Kenapa gue juga milih TV uniknya Samsung? Kan ada beberapa tuh. Ada yang The Frame, ada Desero, ada satu lagi yang warna putih. Apa sih, gue lupa namanya. Dari 3 model yang ada bentuknya unik seperti itu, gue memilih yang Desero ini ya karena teman-teman bisa lihat sendiri TV-nya tuh bisa potret seperti ini ya. Terus kalau misalkan ada tamu yang datang ke rumah gue suka memberikan mereka sebuah teknologi, jadi makin mengukuhkan gue sebagai anaknya gadget banget. Jadi gue tunjukin kayak gini, misalnya lagi ngobrol bla 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 nih, sengaja juga gue taruhnya di dekat sofa. Jadi misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol, toto nyalain TV bentar ya biar ada musiknya. Terus gue nyetel Spotify, akhirnya gue puter seperti ini. Guys, TV loh. TV bisa diputer begini, potret, bisa landscape kayak gitu-gitu. Aduh, tapi sejujurnya yang paling impress banget sama TV ini, gue suka sama speakernya. Jadi kalau temen-temen ini mau gue kasih tahu, dia tuh speakernya di bawah sini, dia gede. Ini tuh 60 watt. Bahkan yang 75 inch aja TV yang tadi, speakernya tuh kalah, apa ya, bisa dibilang kayak kalah ngebas ketimbang speaker dari Desero ini. Ini tuh kain, tuh. Jadi bukan kayu atau gimana-gimana, ini kain. Dan yang paling sering kepake setiap hari TV yang Desero ini sama gua adalah gua taruh ke potret, habis itu gue sambungin ke handphone, connecting. Nah ini tampilan handphone gua, terus gue main ini sama anak gua, TikTok. Enak loh lihat loh tuh. Woi, segede gini guys. Masih unjuk lagi TikTok lagi gini. Tuh, mainnya sama Z lebih seringnya. Ya nanti kena ini gua
kena apa namanya? Lisensi. Nah, gendut. Nah, intinya kayak gitu. Gua rela beli Desero tuh biar ngerasain juga experience-nya kayak gimana TV yang bisa diputer 90 derajat dari vertikal ke horizontal ataupun sebaliknya kayak gini. Ini juga bisa jadi ambience. Ini kalau teman-teman lihat, ini tuh bisa dibilang portrait mode, tapi kita juga bisa ganti-ganti. Nah, pertama-tama lihat dulu di handphonenya. Ini tuh ada banyak modenya ya. Tuh seperti ini. Terus kita juga bisa ubah ke poster kayak gini. Nih misalkan yang ini deh, warnanya lucu nih, ada pink-pinknya. Nih gua pencet dan akhirnya seronya berubah. Terus kita juga bisa naruh foto sebenarnya di sini. Ada lagi the breeze. Nah, kalau breeze ini dia 3D ya, jadi bisa bergerak kayak misalkan yang ini deh. Ini rainy day, hujan. Ini gua klik view on Desero dan ditunggu sebentar. Dia akan bergerak dan ada suaranya juga. Terus selain rainy day, ini juga masih ada sampai cafe, relaxation, sparkle. Intinya sih gitulah experience yang, ini gue matiin dulu bentar. Experience yang nggak bisa kita rasain di TV-TV yang biasa aja. Mungkin yang horizontal biasa gitu ya, yang landscape ya mungkin bisa juga, tapi kan tampilannya nggak sepotret kayak gini. Terus juga kalau misalkan gue iseng waktu itu nunjukin ke bini gue main Instagram di handphone, cuma di mirroring ke situ ngeliatnya juga jauh lebih enak. Intinya kayak gitu. Nah, tapi utamanya kayak yang di episode kedua, di part 2 kemarin gue kasih tahu kalau TV ini bisa terkoneksi sama mesin cuci. Contohnya itu kayak misalkan kita lagi nonton, lagi asik nonton, tapi kita juga lagi nyuci. Nah, mungkin kalau ini teman-teman lihat rumah gua kan di sini ada pintunya ya, yang bisa buka tutup sini. Nah, ini kalau ketutup kan lumayan kedap dari luar, itu yang mesin cuci gua nggak kedengeran. Di TV ini itu bisa muncul notifikasinya, guys. Jadi bisa muncul notifikasi kayak begini. Nah, jadi kalau kita lagi asik nonton, tahu mesin cuci udah selesai, ya kita bisa tahu. Tapi kayak biasa, selain di TV, di handphone juga ada notifikasinya. Itulah kegunaannya SmartThing, ya. Dah, sekarang kita lanjut ke mesin cucinya aja, gua kasih tahu. Oke, jadi ini dia mesin cucinya, washer, sama ini adalah dryer. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu dryer itu fungsinya apa, dia itu cuma sebagai pengering aja. Jadi ini bisa menjadi solusi buat mungkin teman-teman pasangan muda zaman sekarang udah milenial gitu ya, nggak mau punya jemuran atau di rumahnya males ada jemuran, biar mungkin rumahnya tetap bagus tanpa ada jemuran, ya pakainya dryer. Karena dryer ini fungsinya kayak yang tadi gue bilang buat ngeringin. Jadi di sini tuh anget bajunya. Ini ada baju cucian gue, cucian semuanya sih. Nah, ini tuh udah langsung kering dan ini bisa dibilang ready to iron. Jadi udah siap langsung disetrika. Intinya gitu, dia pengganti jemuran. Dah, balik lagi ke washernya ya, washing mesinnya. Ini tipe yang gue beli itu adalah WW90T, sedangkan untuk dryernya ini tipenya DV80T. Jadi yang ini bisa muat sampai 9 kilo untuk mesin cucinya, sedangkan kalau yang dryernya bisa sampai 8 kilo. Tapi jujur ya, ini dryer masih jarang banget gue pakai. Kenapa? Karena di sini ada jemuran di rumah gue. Jadi kalau misalkan istri gue lagi capek aja atau lagi butuh cepet pakaiannya buat mau dipakai lagi, jadi kita baru pakai si dryernya ini. Pastinya keduanya ini sudah smart, jadi bisa terhubung sama aplikasi SmartThing. Teman-teman bisa lihat di sini tuh ada tandanya, di kanan bawah ada SmartThing, di sininya juga ada SmartThing di deket displaynya. Terus ini juga mesin cuci sama dryer punya fitur yang dinamain cycling. Cycling tuh maksudnya gini, di mesin cuci ini kan ada mode-mode kayak tipe-tipe pakaian. Misalkan teman-teman mau naruhnya handuk, itu towel. Teman-teman mau naruh celana jeans atau denim gitu, ada modenya. Nah, ini kalau dinyalain barengan, si dryernya ini dia nge-auto sync gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita kayak benerin atau kita tuh bukan benerin, kita nyucinya tuh pakaiannya yang katun. Nah, otomatis di sini juga akan mengikuti katun juga. Jadi, misalkan mesin cuci udah selesai, kita keluarin, dah kita masukin aja langsung ke dryernya tanpa harus ngutik-ngutik lagi, mengutak-ngatik lagi. Di sini udah langsung di play aja. Terus yang gue suka ternyata ya, ini kan mesin cuci, ini baru pertama kalinya gue punya
atau ngerasain mesin cuci yang front loading. Jadi mesin cuci kan ada dua tipe ya guys, front loading sama top loading. Yang dari atas itu di rumah yang lama gue pakai yang dari atas. Nah pas yang ini punya yang front loading, kalau teman-teman mungkin sempat lihat Instagram story gue punya pesan nih buat teman-teman yang beli mesin cuci atau peralatan rumah tangga yang lain. Kalau ada buku petunjuknya, itu sebaiknya dibaca sih. Ini waktu mesin cucinya datang, gue nggak nungguin teknisinya buat ngerakit. Ya udah, gue pasang aja sendiri. Terus pas gue nyalain, goyang-goyang banget ternyata. Dan ternyata pas gue cari tahu, gue nanya sama teman gue di orang Samsungnya, dia nanyain juga ke teknisinya. Ternyata di belakang ini ada 3 baut pengiriman. Bautnya tuh segede gini. Nih. Bautnya setebel ini ternyata. Ini tuh salah 3 baut yang emang diadain, ditaruh di belakang mesin cuci biar pengirimannya tuh aman. Nah, ini tuh sebelum ini dilepas, dia mesin cuci goyang banget. Ini teman-teman bisa lihat sendiri kan ada levelnya. Dia sampai hampir mau jatuh. Terus gue dikasih tahu ininya gue lepas dan ya udah, akhirnya dia bisa stabil, serta bener ini mesin cuci suaranya tuh silent, hampir bisa dibilang kayak nggak ada suaranya gitu sih. Beda jauh sama mesin cuci sebelumnya yang gue punya yang top loading. Pokoknya ini menyenangkan sih. Terus ditambah juga dikasih garansinya sama Samsung. Kalau yang kulkas kemarin itu gue bahas 10 tahun ya, ini 11 tahun. Gile lu, 11 tahun garansinya, aman banget nggak sih? Hitungannya kayak investnya ya udahlah. TV yang lama gue aja yang dari zaman pacaran hampir 10 tahun belum rusak-rusak ya. Ini 11 tahun. Kita langsung lihat mesin cucinya aja dulu nih ya. Ini sebelumnya di sebelah kiri kayak biasa. Ini buat teman-teman naruh deterjen cair ataupun naruh softener gitu. Terus nih tombol-tombolnya kayak gini. Ini tombol on off, ini play-nya, ini milih-milih modenya, ini temperatur, ini naruh air, ini putarannya, ini sentuhannya atau apalah inilah. Sama nih logo buat nyambungin ke handphone kita alias smarting-nya buat nge-search gitu loh. Nah ini sebelum gue nyalain, baik keduanya ya, pokoknya mesin cuci dan dryernya dia punya nyanyian atau bunyi khususnya guys. Enak loh. Nih. Ngucapin hello dulu gitu loh. Terus nih modenya ya ada banyak. Pertama gue kasih tahu dulu nih dari Super Eco Wash 2 jam 21 menit. Ini ngebilasnya sih. Tuh ngebilasnya bisa sampai 5 kali dari nggak dibilas, 1 kali bilas, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali. Semakin tinggi ini semakin lama juga nyucinya gitu. Terus ini airnya cold, nggak bisa diubah ya. Ini mesin cuci ini bisa air panas juga, jadi buat ngebunuh bakteri emang lebih oke banget sih dari fiturnya ya. Dah lanjut lagi, ini yang Super Eco Wash. Gue putar ke kanan, ada katun, quick wash 15 menit aja, terus e-cotton, sintetik, delicate, towel ini yang handuk, ini bedding itu maksudnya kayak sarung tempat tidur atau sarung bantal kita, selimut juga bisa. Terus ini shirt, kaos-kaos baju, ini steam buat membersihkan aja atau menghilangkan kuman-kuman lah ibaratnya dari baju-baju kita sehari-hari yang katun gitu. Terus ini buat kain wol, ini outdoor maksudnya kayak mungkin mantel motor ataupun jaket-jaket teman-teman yang bahannya itu parasut ya. Terus nih activewear juga mirip kayak yang tadi. Ini buat ngelindungin warna, yang baju-baju kita berwarna. Ini jeans atau denim yang tadi gue bilang. Ini buat perlengkapan baby kita. Terus nih yang silent wash, jadi lebih diem lagi gitu. Maksimal 4 kilo doang tapi ini. Terus ini daily wash, cloudy day, kayak gitu-gitu, rinse and spin. Ini jadi kayak cuma kayak meres aja sih. Terus ini juga mirip. Intinya banyak sih. Nah ini buat ngebersihin drumnya, drum yang di dalamnya sini. Dia ada fiturnya sendiri, ada pilihannya sendiri, keren ya. Tapi ya ini karena ini teman-teman lihat ada AI-nya di sini. Menu AI-nya tadi mana? Nih, dia itu si mesin cuci ini ada machine learning-nya. Yang paling sering gue pakai adalah Super Eco Wash karena pakaian-pakaian yang sehari-hari semuanya gue campur. Jadi ini juga yang yang gue ajarin ke mbak gue. Yaudah sehari-hari masukin aja semuanya, baru si mesin cuci ini setelah beberapa kali pemakaian dia jadi udah hafal. Padahal menu di awalnya pas kita pertama kali nyalain mesin cuci ini tuh adanya di kartun emang. Pertama kartun sampai berikutnya ke kanan terus sampai awal-awal sampai akhirnya
si mesin cuci ini apal. Jadi cuma gue pakainya Super Eco Wash. Kenapa? Karena lebih irit listrik sama pakai air dingin aja. Karena kalau yang katun itu listriknya lebih boros karena air panasnya juga ikut masuk ke mesin cuci ini gitu. Jadi convert aja sih dari apa namanya selang ini kan air dingin, dia bisa manasin airnya sendiri gitu guys. Dah. Habis itu ini kita matiin dulu, bunyinya dengerin. Nah, pindah ke dryer yang misalkan udah selesai di sini. Kita masukin lah ke dryer sini kan. Nah, habis itu ya kita nyalain. Sama aja bunyinya ya, nyanyiannya sama. Dan ini juga untuk displaynya sama ukurannya kayak yang mesin cuci tadi. Ini juga ada mode-modenya. Dari awal nih adalah katun. Terus ke kanan ada quick dry 35 menit aja. Terus mix slot, synthetics, delicates, towel. Bedding juga ada, search, wall, outdoor, iron dry. Ini yang bikin nyetrika jadi lebih gampang. Dia cuma sejam setengah juga ngeringinnya, jadi jauh lebih cepat daripada kita ngejemur ya. Terus time dry, kita bisa nentuin waktunya mau berapa nih. Paling lama tuh iya nih paling lama 240 menit atau sekitar 4 jam. Tuh, paling cepatnya 20 menit. Jadi tergantung pakaiannya sih ada seberapa banyak. Kalau jeroan doang 20 menit juga cukup sih. Terus nih warm air, terus cool air, kayak gitu-gitu. Oke, terus nih sebelahnya yang kiri atas beda. Kalau yang mesin cuci kan tadi buat naruh deterjen, sedangkan kalau yang dryer ini isinya itu air guys. Ya, karena pas dia muter, air yang dari pakaian-pakaian yang tadinya di mesin cuci semuanya pindah ke sini. Dan ini udah rada penuh, udah dibuang. Dan ya udah, ntar kalau misalkan habis dipakai dryernya nih airnya penuh lagi ya tinggal dibuang aja ya. Terus yang tadi gue bilang keduanya ini kalau selesai bekerja itu kan ada notifnya baik di TV kalau kita lagi nonton TV-nya ataupun di handphone juga ada kayak notif WA atau notif email masuk lah pokoknya kayak gitu. Nah selain ada notifikasi kayak tadi dia juga ngeluarin nyanyian guys. Nyanyiannya tuh kayak begini. Seru ya. Pokoknya kayak gitu deh. Sekarang saatnya gua ngasih unjuk ke teman-teman gimana aplikasinya di SmartThings untuk kedua device-nya ini. Pertama-tama sini dulu deh. Oke, ini aplikasi SmartThings-nya. Nih gua masuk ke bagian yang mesin cucinya dulu. Tampilannya tuh seperti ini. Nah, tuh ya. Ini intinya udah mentok, nggak ada lagi. Terus, nah ini mode-modenya yang tadi kita bisa pilih manual yang puter-puter knobnya gitu. Nah yang di sini modenya intense call ya. Nah kalau ini gua klik, tuh ada banyak. Sama kayak yang tadi kita lihat di mesin cucinya ada puter-puterannya. Misalkan nih, ini gua pilih yang katun deh. Gua klik OK. Terus di sini ada pilihan send to washer. Ini gua klik dan akhirnya nanti teman-teman dengerin nih ada bunyi dari mesin cucinya nih. Tuh. Terus ada bacaan seperti ini, send this setting to the washer, press the start button di washernya. Jadi intinya tuh kita emang nggak bisa otomatis nyalain mesin cucinya dari handphone guys. Jadi kayak handphone ini tuh cuma sebagai perintah aja ke mesin cucinya. Habis itu kita masukin baju-baju, celana-celana yang mau dicuci, baru pencet start di mesin cucinya. Nah terus dari sini kita ngecek nih ke bagian dryernya yang tadi cycling ya. Ini gua klik di sini, harusnya dia berubah ke katun juga sih. Tuh, udah ke katun. Udah, habis itu kita klik juga send to dryer. Nah, ada bunyi juga dari katunnya, terus disuruh sama kayak tadi, dipencet start button di dryernya ini. Nah, jadi tuh fungsinya yang di SmartThings ini gua ngerasa berguna. Misalkan gua masih ada di atas di kamar gitu ya bareng sama istri gua. Terus istri gua udah nyuruh sama mbak gua di bawah buat masukin pakaian-pakaian kotor yang mau dicuci. Nah, dari handphone di atas itu gua akan setting aja mau mode yang mana tadi gua pakai buat nyuci di mesin cucinya.
Dan ya udah, habis itu gue suruh mbak gue buat pencet tombol startnya aja. Ini by the way masih nyala, gue matiin dulu. Ngirit listrik. Bunyinya sama aja. Intinya tuh emang memudahkan kita kalau misalkan sebenarnya kalau males aja sih. Kalau nggak males, gue juga lebih senang muter-muter sendiri manual kayak gini. Karena muternya tuh mirip-mirip kayak muterin ini si Galaxy Watch-nya Samsung. Agak-agak satisfying gitu loh. Balik lagi ya, overall peralatannya Samsung ini emang gue nggak bisa bilang murah. Karena ada suatu ekosistem baru yang hadir di kehidupan kita di zaman modern yang semuanya tuh serba smart. Yang mana semuanya ini juga berkoneksi atau berhubungan dengan Wi-Fi. Jadi kalau misalkan Wi-Fi-nya mati, ya otomatis nggak bisa kita kontrol dari handphone. Tapi tetap bisa kita kontrol manual. Jadi ya emang nggak bisa ke-connect doang sih. Kalau mati, Wi-Fi-nya mati, error gitu ya, ya udah mati nyalanya semuanya manual. Termasuk TV, termasuk air purifier yang kayak gitu-gitu. Semuanya jadi manual lah ya. Balik lagi ke diri masing-masing sih. Perlu banget atau enggak yang ada fitur smarting-nya atau Wi-Fi-nya atau ekosistemnya Samsung, teman-teman mau atau enggak. Karena ini juga gue nggak bisa bilang listriknya kecil sih, sesuai kenyataan aja ya. Ini washer, teman-teman tuh mesti siap-siap listriknya tuh gedenya gede banget. Bentar, gue lupa. Dia startnya dari 2000 watt sampai 2400 watt. Tapi setelah gue ngobrol sama teknisinya si Samsung mesin cuci ini, katanya wattnya itu bisa lebih kecil lagi. Bahkan sampai ke 100 wattan, 170 sampai 180 watt kalau milihnya yang tadi mode super eco. Karena yang bikin listriknya ini gede yang mulai dari 2000 watt adalah adanya air panas. Kalau pakai mode yang cotton itu otomatis dia masukin air dulu, habis itu manasin air dulu, baru airnya dijebur semuanya di dalam mesin cucinya ini. Itu yang bikin listriknya mahal. Sepengalaman dulu nyuci di rumah lama nggak perlu banget air panas. Ya, gue nyuci pakai air dingin aja, milihnya yang super eco, makanya listriknya aman. Cuma balik lagi, kalau di saat dibutuhkan, mesin cuci ini bisa ngeluarin yang pakai air panas. Nah, selanjutnya ke yang dryer ini, untuk wattnya dia lebih kecil. Tenang aja, lebih kecil daripada ini 2000. Dia itu wattnya mulai dari 780 watt sampai 800 watt. Tapi biasa, itu mulai yang 780 watt adalah untuk mode yang paling yang paling powerful lah ibaratnya. Teman-teman masukin pakaiannya full sampai 8 kilo, terus teman-teman juga milihnya yang tadi tuh yang sampai 240 menit atau sekitar 4 jam. Nah, itu baru listriknya watt. Tapi kalau kayak cuma yang tadi tuh bini gua perlu cepet pakai bajunya, jadi malas dijemur, kayak cuma 20 menit doang, itu listriknya nggak segitu sih. Jadi paling segini aja video kita kali ini, part 3 mengenai ekosistem Samsung, ekosistem plus yang kepake di kehidupan gue sehari-hari yang ada produknya di rumah gue ini. Jadi gimana? Coba gue pengen tahu dong pendapat dari teman-teman. Penting nggak sih atau perlu nggak sih atau kalian tuh kepo banget nggak sih sama peralatan rumah tangga yang bisa dikontrol dari handphone dan kenanya tuh masuk ke smart home? Gue pengen tahu deh dari teman-teman tuh kayak gimana ya. Kedepannya sih gue kalau soal Samsung sebenarnya penasaran, pengen jajan satu lagi adalah microwave-nya sama kulkasnya. Serius, kalau kulkas yang di Spark itu udah masuk, gue pengen ganti sih sama yang itu. Dan satu lagi buat Samsung Indonesia, coba kasih masukan juga mungkin ya ke Samsung Global, masukin dong kalau misalkan udah ada itu yang tadi tuh air dispenser. Kalau ada yang smartnya gue juga mau gitu. Jadi biar udah Samsung semua. Bukan karena, balik lagi ya, bukan karena fanboy Samsung, bukan karena gue udah pakai handphonenya Samsung, tapi balik lagi gue adalah orangnya gadget banget. Dan kalau ngomongin soal perintilan peralatan rumah tangga, Samsung doang sih yang ada. Brand lain tuh nggak ada yang selengkap Samsung. Mesin cuci nggak ada, ya kan, selain Samsung. AC juga nggak ada selain Samsung. Kalau TV banyak lah ibaratnya, ya nggak? Microwave ada nggak selain Samsung? Kalaupun ada juga yang mirip-mirip kayak Samsung, tapi handphonenya nggak Samsung. Agak ribet soalnya kalau nggak pakai handphone yang yang mereknya itu sama juga dengan ekosistem peralatan rumah tangganya. Gitu. Oke? Dah, tulis di kolom komentar di bawah pertanyaan gue tadi, tolong kita diskusi ya guys. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silahkan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.